Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, pemirsa dakwah Sulsel yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai siang hari ini alhamdulillah kita masih senantiasa mendapatkan berkah, rahmat, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa hadir bersama melaksanakan berbagai amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau senantiasa kita jadikan sebagai teladan dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita di mana dan kapanpun kita berada. Kaum muslimin, para pemirsa dakwah Sulsel yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, momentum untuk mewujudkan ketakwaan yang hakiki. Ya tentu kita tahu dan paham bersama bahwa tujuan akhir dari pelaksanaan puasa iaitulah Allah kun tattaqun. Semoga kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kaum muslimin sekedar mengingatkan kepada kita semua, seperti apa sih makna takwa sebenarnya menurut para ulama dan para sahabat. Kalau kita melihat membaca penjelasan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jaisiri dalam ayat tafsir beliau memaknai la'allakum tattaqun, yaitu dengan puasa Ramadan Allah senantiasa mempersiapkan kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan Imam An-Nawawi dalam Sahih Muslim, beliau menjelaskan makna takwa imtithalu li amirillah wa istinabu li nawahihi, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Senada kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menurut sahabat yang dikenal dengan pintunya ilmu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau memaknai takwa yaitu al-khauf min al-jalil wal amalu bit tanzil wal istiddad liyaumi rahil, yaitu al-khauf min al-jalil, yaitu takut kepada yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mengamalkan apa yang diturunkan oleh Allah, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Dan pada bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita di mana dan kapanpun kita berada, dan senantiasa mempersiapkan bekal untuk akhirat. Begitu beliau menjelaskan makna takwa. Oleh karena itu, kaum muslimin, pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan siapa sih yang diharapkan menjadi orang yang bertakwa, setidaknya ada 3 tingkatan. Yang pertama di level individu, yang kedua di level keluarga, yang ketiga di level masyarakat. Kalau kita perhatikan di level individu, sejak awal Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu sekali-kali mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Oleh karena itu,
sangat mudah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsepnya tadi para ulama yang namanya takwa, yaitu melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat memungkinkan seorang individu mewujudkan ketakwaan yang hakiki di mana dan kapanpun mereka berada. Tapi tidak cukup kalau hanya ketakwaan individu saja. Itu juga perlu ketakwaan di level yang kedua, adalah level keluarga. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Ngeri jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kalau kita bacain. Menurut Sayyidina Abbas, dalam ayat ini beliau menjelaskan, yaitu taatlah kepada Allah, jangan bermaksiat kepadanya, suruh keluarga untuk taat kepadanya, maka Allah akan menghindarkan engkau dari siksa api neraka. Oleh karena itu, ini menjadi penting jamaah pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal anak-anak kita mesti harus dibentengi dengan pemahaman akidah tauhid yang kuat sejak dini. Kenapa? Karena ketika mereka keluar, anak-anak kita, sangat banyak tantangan, godaan yang bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan. Kalau kita sejak awal tidak membina pemahaman yang kuat, maka sangat mungkin tergeser kepada pemahaman-pemahaman yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak cukup kalau hanya ketakwaan di level individu dan keluarga, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala mengharapkan terwujudnya ketakwaan di level masyarakat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, walau anna ahlal qur'an wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu wa ma kanu yaksibun. Jikalau seluruh penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, kata Allah, maka pasti kami turunkan berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa atas perbuatan mereka itu sendiri. Para pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat ini, terkadang mungkin kita bertanya, jangan-jangan ayat Allah Subhanahu wa taala belum kita merasakan. Ya bisa jadi ketika kita tidak melaksanakan apa yang menjadi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan tidak turun dari langit maupun dari bumi. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita dengan puasa Ramadan yang tujuan akhirnya dalam mewujudkan ketakwaan, baik ketakwaan di level individu, ketakwaan di level keluarga maupun di level masyarakat. Maka dengan ketakwaan itu ketika kita seorang individu diatur seluruh aktivitas kita sesuai dengan syariat dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada di keluarga, seluruh urusan keluarga diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di level masyarakat, mestinya masyarakat diatur sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah wujud ketakwaan yang hakiki. Saya kira ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.